Isi konten video ini dibuat dengan tujuan untuk edukasi. Cerita mistis dalam video ini berdasarkan pengalaman pribadi dan tidak berhubungan dengan gelar atau profesi tertentu. Pengungkapan kasus forensik selalu berdasarkan scientific crime investigation dan tidak berdasarkan keyakinan akan hal supranatural atau mistis. Seluruh nama, tempat, dan lokasi yang ada pada video ini telah disamarkan dan diubah untuk melindungi privasi. Selamat menonton. Ya, jadi dulu itu mereka si korban ini sama suaminya korban, sama kedua anaknya itu rutin mengunjungi situ sebulan sekali. Mereka ke situ untuk wisata, piknik di situ dan agendanya tuh pasti sama. Nanti korban sama suaminya biasanya duduk-duduk santai, terus anaknya main-main di air. Lalu setelah mereka puas main, mereka makan siang bersama. Bu, minggir bu, airnya naik. Tapi entah kenapa korban ini nggak gerak. Entah karena melamun atau nggak dengar. Sampai akhirnya korban ini pun terseret arus sungai. Korban ditemukan beberapa jam kemudian dalam keadaan sudah meninggal dunia. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Memeriksa properti atau barang-barang korban seringkali membuat dokter forensik seakan-akan berkenalan lebih dalam dengan korban yang diperiksa. Berbeda dengan memeriksa jasad. Kalau kita periksa jenazah, kita cuma tahu kalau ini jenis kelaminnya apa, perkiraan usianya berapa. Kalau kita periksa barang-barang atau properti, seakan-akan kita mengenal korban yang kita periksa itu secara lebih personal. Kita tahu kurang lebih kehidupan mereka khususnya yang menjelang kematian itu seperti apa. Contohnya waktu ada penemuan jasad seorang perempuan berusia 50 tahun di sebuah tempat wisata alam yang sebelumnya korban ini dilaporkan hilang terseret arus sungai. Dari keterangan saksi ada yang melihat si korban ini tadinya duduk-duduk di sebuah batu yang ada di pinggir sungai. Tapi tiba-tiba waktu itu terjadi peningkatan arus sungai. Sebenarnya ada saksi itu sempat ngasih tahu, sempat teriak-teriak ke korbannya ini. Bu, minggir bu, airnya naik. Tapi entah kenapa korban ini nggak gerak. Entah karena melamun atau nggak dengar. Sampai akhirnya korban ini pun terseret arus sungai. Korban ditemukan beberapa jam kemudian dalam keadaan sudah meninggal dunia. Pihak yang berwenang kemudian mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan sesama pengunjung, itu nggak ada yang kenal korban ini siapa. Karena katanya korban datang ke tempat itu seorang diri. Saat di rumah sakit, korban itu dalam keadaan terbungkus kantong jenazah dan ada satu tas yang diduga miliknya korban. Karena menurut keterangan saksi, korban ini membawa satu tas yang cukup besar. Saat diperiksa, korban ini mengenakan baju atasan model kebaya dan kain. Diduga ini salah satulah faktor kenapa saat itu korban kesulitan menyelamatkan diri. Karena bajunya kan membuat korban ini kesulitan kalaupun mau berenang ke tepian. Saat itu dari hidung dan mulutnya korban itu keluar busa dan darah. Temuan ini umum ditemukan pada korban yang mati lemas atau asfiksia. Karena pada satu fase tubuh itu kan berusaha untuk mengambil oksigen lebih banyak. Dengan cara bernafas secara cepat dan dalam. Ini menyebabkan lendir di saluran pernafasan itu terkocok. Dan diiringi dengan peningkatan pembuluh darah
Ya, pembuluh darah yang ada di saluran pernafasan itu luka. Itu yang menyebabkan keluar busa dan darah. Lalu pada saat pemeriksaan didapatkan tangannya korban itu menggenggam ada tumbuhan dan ada tanah juga pasir. Diduga ini ya ketika korban itu terseret arus sungai, korban mencoba untuk ya mencari pegangan. Dan memang ya tenggelam di air tawar itu insidennya lebih tinggi dibandingkan dengan tenggelam di air laut. Perbandingannya 9:1. Dan tenggelam di air tawar itu lebih fatal dibandingkan air laut. Karena saat air tawar itu masuk ke saluran pernafasan dan terserap di darah, darah itu akan menjadi lebih encer. Darah yang lebih encer ini menyebabkan ya terjadi ketidakseimbangan mineral itu di darah dan di jaringan tubuh. Ini mengakibatkan ya irama jantung itu jadi kacau. Dan kematian itu bisa terjadi dalam waktu kurang lebih 5 menit. Segitu fatalnya tenggelam di air tawar. Berbeda dengan kasusnya di air laut. Kalau air laut itu terhirup ke saluran pernafasan, lalu kemudian terserap ke darah, kan otomatis darah itu malah lebih pekat. Darah lebih pekat ya terjadi pemindahan cairan dari darah ke jaringan tubuh. Ini menyebabkan pembengkakan di paru-paru dan kematian itu terjadinya lebih lama, antara 8 sampai 10 menit. Dan pada saat pemeriksaan korban tadi, kan ditemukan tas. Dan ketika ya properti atau barang-barang korban tadi diperiksa, kan ditemukan ada tasnya korban. Tasnya korban berisi ada 1 termos. Pada saat dibuka itu isinya cairan yang baunya itu seperti teh melati. Ada juga 1 kotak plastik ya kayak kotak makanan. Isinya ada 6 potong lemper. Ya agak aneh juga sebenarnya. Karena tadi kan katanya korban datang ke tempat itu sendirian. Sebelumnya pihak yang berwenang sempat menemukan ada dompet yang isinya tuh tanda pengenalnya korban. Dari situ pihak yang berwenang kemudian berhasil menghubungi anggota keluarganya korban, yaitu ya ada anak-anaknya. Ada 2 orang perempuan yang mengaku sebagai anaknya korban ini itu datang ke rumah sakit. Saat mereka diberitahu ya hasil temuannya, terutama ya barang-barang yang ditemukan di samping tubuh ibunya tadi, mereka langsung menangis. Mereka kemudian cerita kalau sebenarnya tempat wisata di mana korban ini ditemukan, itu dulunya mereka tuh rutin mengunjungi tempat itu ketika keluarga mereka masih utuh. Ya jadi dulu itu mereka ya si korban ini sama suaminya korban, sama kedua anaknya itu rutin mengunjungi situ sebulan sekali. Mereka ke situ untuk wisata, ya piknik di situ dan agendanya tuh pasti sama. Nanti ya korban sama suaminya ya biasanya duduk-duduk santai, terus anaknya main-main di air. Lalu setelah ya mereka puas main, mereka makan siang bersama. Dan bekalnya itu pasti sama. Ada teh anget sama lemper buatan ibunya ini. Tapi ya seiring dengan berjalannya waktu, anak-anaknya semakin dewasa, dan apalagi saat punya keluarga masing-masing, mereka tuh jadi semakin susah kumpulnya. Dan 1,5 tahun yang lalu, suaminya korban ini meninggal karena serangan jantung. Sebenarnya ya si korban ini masih rutin menghubungi kedua anaknya untuk ya yuk kita piknik yuk, minimal sebulan sekali lah. Supaya nanti kenangan kita ya tentang bapak ini masih hidup. Tapi ya lagi-lagi karena kesibukan,
karena kerjaan, keluarganya masing-masing, kedua anaknya korban ini hampir nggak pernah bisa ikut korban mengunjungi tempat wisata itu. Dan pada saat yang mereka dikabari kalau ibu mereka ditemukan dalam keadaan tewas, mereka betul-betul menyesal. Mereka bilang, andai saja kita tahu itu hari terakhir kita bisa bertemu dengan ibu kita. Jujur saat ini tuh yang namanya alasan kita, entah itu karena kerjaan atau karena keluarga, itu kok seakan-akan jadi alasan konyol sekali ya. Ya terlebih mereka ngelihat kalau ya sebenarnya ibu mereka tuh masih berharap gitu mereka ikut. Ya buktinya walaupun mereka bilang nggak bisa, ibu mereka tuh tetap menyiapkan bekal sejumlah mereka. Kalau dulu ya mereka datang ke tempat itu, ibu mereka tuh pasti membuatkan lemparnya tuh masing-masing jatahnya 2. Dan sekarang ini ya bisa kelihatan yang di propertinya si korban tadi, di kotak plastik makannya tadi, isinya tuh masih pas. Ada 6 potong lempar buatan ibunya untuk si korban ini dan kedua anaknya. Ibunya masih berharap kalau nanti ya meskipun anaknya udah ngomong nggak bisa datang, entah karena keajaiban atau apa, anaknya tiba-tiba nyusul ke situ. Memang kita nggak akan pernah tahu kapan terakhir kali kita bisa bertemu dengan orang yang kita sayangi. Akhirnya jasadnya korban ini dibawa pulang oleh keluarganya dan dimakamkan di samping makam suaminya. Ada satu cerita tambahan dari sumber yang tidak ingin disebutkan namanya. Katanya di tempat wisata tersebut, itu masih sering ada yang melihat penampakan sosok yang menyerupai si korban ini, itu duduk-duduk di batu pinggir sungai tempat korban terakhir kali kelihatan. Tapi ya kelihatannya itu biasanya menjelang gelap, menjelang maghrib. Dan biasanya misalkan ada orang yang nggak tahu, terus ditegur, dipanggil, pada saat didekati itu sosok ini menghilang dengan sendirinya. Nggak ganggu, nggak nakutin, nggak apa. Cuma duduk di situ, lalu tiba-tiba hilang. Dari cerita tadi, ya kita bisa melihat bagaimana kasih seorang ibu terhadap keluarganya itu nggak terhalang oleh waktu dan nggak bisa diukur dengan logika. Karena ya tadi, korban itu tetap menunggu anak-anaknya, bahkan ya ketika anak-anaknya bilang nggak bisa datang. Korban tetap menyiapkan bekal buat anak-anaknya, ya dan berharap nanti anak-anakku datang kok, aku yakin. Yang namanya waktu, itu benar-benar berharga, dan nggak bisa dibeli dengan uang. Saya berharap kita semua bisa memanfaatkan waktu bersama orang yang kita sayangi. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan terakhir kali kita bisa melihat mereka. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.